Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngebayangin gimana aplikasi-aplikasi raksasa yang kita pakai tiap hari itu dibangun tanpa berakhir jadi, ya, kekacauan total? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah game changer di dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu alat bantu case. Kita bakal kupas tuntas gimana teknologi ini benar-benar ngerubah cara para software engineer bekerja secara drastis. Oke, untuk perjalanan kita kali ini, kita bakal mulai dari melihat kekacauan yang sering terjadi di pengembangan aplikasi modern, sampai nanti kita eksplorasi langsung gimana solusi otomatis ini bekerja di dunia nyata. Jadi, mulai dari pengenalan konsep dasarnya, apa aja komponennya, sampai nanti kita lihat bareng-bareng studi kasus konkretnya. Coba bayangin sebentar, Anda ini seorang arsitek. Berani nggak ngebangun gedung pencakar langit puluhan lantai tanpa cetak biru, tanpa kalkulasi komputer, dan dengan deadline yang super mepet? Pasti nggak berani kan? Gila aja. Tapi ironisnya, di dunia pengembangan perangkat lunak modern, kalau kita nggak pakai alat yang tepat, ya persis kayak gitu kejadiannya. Jadi gini, tim developer zaman sekarang itu ngadepin 3 musuh utama. Pertama, kompleksitas yang minta ampun. Harus ngurusin microservices dan volume data yang masif banget. Kedua, time to market atau tekanan buat rilis super cepat. Dan ketiga, kualitas. Bug yang lolos di fase awal itu harganya mahal banget buat diperbaikin belakangan. Mengandalkan desain manual atau coret-coretan kertas saja, wah udah pasti nggak bakal sanggup nahan beban seberat ini. Nah, disinilah pahlawan kita muncul. CASE atau Computer Aided Software Engineering. Kalau mau digambarin, CASE ini ibarat gabungan magis antara software pemodelan 3D dan mesin konstruksi otomatis, tapi khusus buat software engineer. Intinya, ini adalah seperangkat alat yang ngebantu kita mengotomatisasi aktivitas sepanjang siklus pengembangan, dari analisis, desain, sampai implementasi. Tujuannya cuma satu, bikin kerjaan jauh lebih cepat dan kualitasnya udah kokoh sejak hari pertama. Terus apa sih yang bikin alat ini sebegitu kuatnya? Yuk, ibarat mobil, kita buka kap mesinnya, kita lihat langsung komponen apa aja di dalamnya yang bikin alat ini benar-benar luar biasa. Ada 4 komponen inti yang bikin semuanya jalan. Pertama, ada repository. Kedua, modeling tools yang pinter banget, jadi kita nggak perlu lagi ngegambar manual untuk bikin diagram UML, ERD, atau DFD. Ketiga, nah ini yang paling asik, code generators. Dia bisa ngubah gambar-gambar desain tadi jadi baris kode beneran secara instan. Dan keempat, prototyping tools buat bikin simulasi visual. Semuanya kerja bareng buat ngebebasin kita dari kerjaan administratif yang ngebosenin. Oke, saya mau kita melambat sedikit di sini karena ini absolut krusial. Jantung dari semua sistem ini adalah repository. Ini bukan sekedar database biasa, teman-teman. Ini adalah sumber kebenaran tunggal. Maksudnya gimana? Kalau Anda ngubah satu aturan logika di satu tempat, repositori ini bakal mastiin perubahannya langsung update otomatis di semua diagram dan dokumentasi proyek Anda. Nggak ada lagi ceritanya data yang tumpang tindih. Pastinya, sama kayak perkakas di bengkel, nggak semua alat case itu punya fungsi yang sama. Kita butuh alat yang beda untuk fase yang beda. Jadi mari kita kelompokkan mereka berdasarkan perannya. Secara garis besar kita bisa bagi jadi 3 tingkatan. Di fase awal, pas kita sibuk merencanakan dan mendesain, kita pakai uppercase. Di sini tempatnya bikin konsep. Nah, kalau udah masuk ke implementasi fisik, kayak generate kode atau testing, kita pakai lowercase. Tapi, puncak evolusinya ada di I-case atau integrated case. I-case ini ngegabungin semuanya. Dari desain awal sampai kodenya jadi, semuanya nyambung penuh end-to-end, lewat repository sentral tadi. Paket komplit pokoknya. Mari kita lihat fase selanjutnya. Kita udah tahu peralatannya, sekarang gimana sih cara kerja perkakas canggih ini bareng-bareng di dalam siklus hidup pengembangan sistem yang nyata? Coba bayangin momentum luar biasa ini. Di minggu pertama, tim ngumpulin ide konseptual pakai uppercase. Masuk minggu keempat, ide-ide abstrak tadi udah berubah jadi maket antarmuka dan diagram UML yang rapi. Terus di minggu ke-8, boom! Lowercase membaca diagram-diagram itu dan otomatis memuntahkan blok-blok source code awal yang 100% cocok sama desain konseptualnya. Cepet banget kan? Namun, ada harga yang harus dibayar. Ya, kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah yang terlalu indah ya. Di dunia nyata, tentu ada trade-off yang harus kita hadapin. Mari kita cek realitanya. Kita mulai dari yang manis-manis dulu. Jelas, teknologi ini ngebawa lonjakan produktivitas yang masif banget. Desain jadi lebih konsisten. Tapi jujur, keajaiban sesungguhnya buat para developer itu ada di dokumentasi teknis otomatis. Anda nggak perlu lagi ngetik manual berjam-jam cuma buat ngejelasin sistemnya, karena alat inilah yang bakal nulisin buat Anda. Dan asiknya, dokumen itu selalu up-to-date dengan versi desain paling baru. Tapi mari kita bicara tantangannya. Adopsi alat sekelas iCase ini seringkali butuh investasi lisensi yang lumayan bikin kantong bolong, dan butuh waktu buat belajarnya.
Tapi rintangan terbesarnya justru ada di pergeseran budaya tim. Tim Anda harus ninggalin kebiasaan code and fix, yang asal ngoding duluan terus perbaiki nanti. Mereka harus jadi super disiplin, ngandelin model dulu sebelum nyentuh keyboard. Perubahan budaya ini yang biasanya paling sulit di awal. Oke, supaya gak sekedar teori yang ngawang-ngawang, mari kita bikin ini sangat konkret. Gimana jadinya kalau kita aplikasikan alat ini ke proyek nyata, misalnya membangun sebuah aplikasi e-commerce? Lihat betapa terstrukturnya alur ini. Langkah pertama kita petakan aliran data pas orang mau check out. Langkah kedua, kita rancang database pelanggan pakai IRD dan logika keranjang belanjanya pakai UML. Di langkah ketiga, kita bikin mockup layarnya. Dan ini bagian paling epicnya. Di langkah keempat, alat iCase tadi ngambil semua desain UML dan IRD kita. Lalu dalam satu klik, kode SQL untuk database dan kerangka kode Java-nya langsung tercipta otomatis. Benar-benar saling terhubung dengan rapi. Di industri saat ini, ada banyak pilihan alat yang dipakai sama developer. Buat perusahaan besar, ada raksasa kayak Visual Paradigma atau Enterprise Architect. Kalau butuh yang general, banyak yang pakai Microsoft Visio. Tapi yang lagi tren banget sekarang di kalangan tim DevOps modern, itu adalah alat kayak Plant UML. Ini adalah pendekatan diagram as-code, di mana kita bikin diagram murni pakai teks biasa. Simple, ringan, dan gampang banget dilacak barengan sama source code lainnya. Nah, setelah kita lihat gimana teknologi case ini bisa ngubah ide mentah jadi sistem yang solid, otomatis, dan terdokumentasi dengan rapi, ada satu pertanyaan besar menanti Anda. Apakah tim Anda udah siap berinvestasi ke iCase dan beralih ke masa depan yang serba otomatis ini? Ataukah Anda masih nyaman terjebak dalam kekacauan desain dan pengkodaan manual? Coba dipikirkan. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya.